Bahasa Indonesia dengan guru terkece Bu Firda Sorianing Tias. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Nanti kita akan belajar mulai dari pengertian, ciri, struktur, kaidah hingga contoh teks laporan percobaan. Semangat belajar. Tujuan dari pembelajaran ada 6, mulai dari memahami fungsi laporan, memahami pengertian teks laporan, memahami ciri teks, memahami model teks laporan, hingga kalian dapat menyimpulkan dari teks laporan tersebut, baik yang dibaca dari buku, internet maupun majalah. Nah, langsung ke pengertiannya. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil dari sebuah observasi dan yang kalian analisis secara sistematis. Jadi, kalian melakukan suatu percobaan melalui observasi. Observasi itu pengamatan dan kalian analisis secara sistematis. Dalam artian ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, biasanya ini berupa karya ilmiah atau hasil percobaan. Contohnya, kalian mau mencoba membuat hand sanitizer dari lidah buaya dan alkohol. Apakah berhasil atau tidak? Nah, itu nanti akan menjadi bagian dari teks laporan percobaan. Kalau laporan dan percobaan itu artinya apa ya? Nah, untuk laporan sendiri itu adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu sebagaimana adanya. Jadi ketika kalian membuat laporan tentang pembuatan hand sanitizer, ya laporkan apa adanya, jangan dibuat-buat. Dan informasi yang dilaporkan itu merupakan hasil observasi yang benar-benar kalian lakukan dan analisis yang sistematis. Selanjutnya ada struktur teks. Yang pertama ada klasifikasi atau pernyataan umum. Nah, pada bagian ini kalian silakan menentukan aspek dari sesuatu. Seperti kalian mau menentukan saya mau menganalisis tentang hewan atau alam atau tumbuhan atau yang kalian inginkan. Nah, nanti saya akan membahasnya secara garis besar ya untuk keseluruhan materi teks ini, dan untuk detailnya nanti akan ada di sesi selanjutnya. Yang kedua ada uraian. Uraian setelah kalian menentukan apa yang kalian tentukan, kalian gambarkan secara rinci bagian per bagian, bagaimana caranya, bagaimana kebiasaannya, dan hingga penggunaan dan alat dan bahan yang kalian ikutkan ketika kalian melakukan observasi. Adalah rincian struktur ya, karena tadi ada 2, kemudian kita pecah-pecah lagi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, yang keenam simpulan. Setelah itu kita ke ciri-ciri teks laporan percobaan. Ada banyak sekali ciri-cirinya. Yang pertama adalah melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu, untuk menguji sesuatu. Nah, yang ketiga, teks laporan ini diawali dengan memaparkan tujuan yang kalian inginkan. Yang kedua, silakan kalian paparkan bahan dan alat yang diperlukan. Itu ciri-cirinya ada itu. Yang kelima, dalam teks laporan kalian memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Ini beda dengan teks prosedur. Kalau teks prosedur langkah-langkah membuat sesuatu, tapi kalau ini lebih detail bagaimana pra pelaksanaan hingga pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Yang ke-6, setelah kalian melakukan prosedurnya, kalian silakan melakukan pencatatan hasil percobaan. Itu berarti ikutnya pasca. Yang ke-7, di akhir laporan kalian mengeluarkan simpulan. Nah, dalam teks laporan itu harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap sesuai sistematika yang ada, tidak masukkan hal-hal yang menyimpang atau mengandung persepsi berbeda atau memihak ke satu pihak.
kemudian disajikan secara menarik, baik dalam bahasa, isinya juga berbobot, maupun susunan logis. Fungsi teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama merupakan sumber informasi, yang kedua untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan, yang ketiga dapat menemukan teknik baru, yang keempat melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, yang kelima sebagai pemecah suatu masalah. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 7 kaidah. Yang pertama kata teknis, yang berkaitan dengan topik ya, kata teknis itu. Kata tugas, yang memuat hubungan logis seperti konjungsi. Yang ketiga kalimat aktif seperti kata kerja aktif. Yang keempat kata kerja aktif hampir sama dengan kalimat aktif, tapi ada realisasinya kalau kalimat aktif. Kemudian ada urutan kegiatan atau langkah-langkah melakukan sesuatu, ini kaidah kebahasan yang kelima. Jadi ada urutannya, setelah ini apa, setelah itu apa. Yang keenam ada kata benda, frasa, nomina. Kata benda itu nomina. Yang ketujuh disertai data. Jadi kalian harus, misalnya kandungan alkohol itu berapa, harus ada datanya. Selanjutnya langkah menyusun teks laporan percobaan. Ada 4 langkah. Yang pertama, silakan kalian membuat judul teks laporan berdasarkan objek yang sedang diamati. Misalnya, kalian mau membuat tentang hand sanitizer, berarti judulnya pembuatan hand sanitizer dengan lidah buaya. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Silakan kalian membuat kerangka mulai dari alat dan bahan, tujuannya apa, itu direng-reng dulu bahasa Jawanya. Yang ketiga, silakan kalian mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka karangan yang disertai dengan penjelasan-penjelasan pendukung yang berdasarkan hasil pengamatan, bukan ada-ada atau rekayasa. Yang keempat, silakan kalian membuat simpulan dari seluruh yang telah kalian lakukan. Berikut contoh teks laporan percobaan. Judulnya membuat taplak meja. Nah, pengantarnya dulu ya. Taplak meja kadang digunakan untuk menghias meja dan paling banyak tersedia di sejumlah toko. Misal kalau hand sanitizer, membuat hand sanitizer dari lidah buaya. Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang berasal dari alkohol untuk menjaga dari kuman, yang biasanya tersedia di berbagai apotek dan dapat mengurangi penularan virus. Kemudian yang kedua, setelah judul kita ada tujuan. Apa sih gunanya taplak meja tersebut? Apa sih gunanya hand sanitizer? Nah, yang ketiga ada alat dan bahan. Misal, kalau ini kan taplak meja berarti ada 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil gunting, jangka. Tapi kalau hand sanitizer, lidah buaya, air. Kemudian langkah-langkah membuatnya. Itu ada langkah-langkahnya. Buatlah, tempelkan, itu kata perintah, jadi harus ada di awal-awal kata langkah-langkah. Kemudian langkah-langkah, jangan lupa biasanya ada kata langkah berikutnya, kemudian sesudah, kemudian ada kata perintah juga. Selanjutnya adalah hasil dari taplak meja. Jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan. Simpulannya itu adalah ringkasan dari semua, mulai dari tujuan, dari pengantar tadi, hingga akhir alat dan bahan itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan pada sesi ini. Dicermati dan akan ada pembahasan yang lebih detail di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.